Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kapak yang dapat mematahkan pedang karena ketajamannya. Kemudian, scene berlanjut di jalan tua kota Fu yang usianya lebih dari 300 tahun. Terdapat seorang wanita pemandu wisata bernama Chen Xiao yang kini sedang memandu wisatawan. Dulunya, seluruh jalan tua dipenuhi oleh perguruan seni bela diri. Namun kini, hanya tersisa penerusnya saja dan tidak ada yang mengenal kungfu. Tiba-tiba, pacar Chen Xiao bernama Li Yi berlari untuk mengejar pencuri. Di sisi lain, terdapat 3 pedagang yang mengolah dagangannya menggunakan seni kungfu. 3 pedagang tersebut adalah Bibi Su, seorang pedagang roti, Paman Sun, pedagang daging, dan yang terakhir adalah kakek Liu, seorang pedagang kacang. Sementara itu, Chen Xiao bersama wisatawan yang ia pandu sedang melihat pertunjukan kungfu dari perguruan Tiancheng. Dan akhirnya, Li Yi berhasil menangkap pencuri itu di tengah-tengah pertunjukan. Setelah mengembalikan tas yang dicuri kepada pemiliknya, Li Yi mengetahui kalau orang-orang dalam pertunjukan kungfu itu bukan berasal dari jalan tua, dan ia menyebut mereka penipu. Chen Xiao menghampiri Li Yi untuk menghentikannya, namun Li Yi malah menantang perguruan Tiancheng dan mengajaknya bertarung. Karena Li Yi tak bisa kungfu, ia pun kewalahan melawan perguruan Tiancheng. Untung saja seorang pria bernama Wang Xi menolongnya. Beberapa waktu kemudian, Wang Xi bersama Li Yi berada di tepi sungai. Mereka berkenalan, dan rupanya Wang Xi juga berasal dari jalan tua, namun ia sudah lama pergi dari jalan tua. Kemudian Li Yi menanyakan jenis bela diri yang Wang Xi gunakan untuk mengajar para penipu. Ternyata bela diri yang Wang Xi pelajari adalah kickboxing. Sedangkan Li Yi, ia mempelajari kungfu dari video online. Malam harinya, Chen Xiao mendatangi tempat jualan pangsit kakeknya bersama Li Yi. Kakek Chen mengetahui kalau Li Yi baru saja berkelahi. Oleh karena itu, Li Yi menjelaskan bahwa ia ingin mengusir para penipu. Dan juga ia menceritakan bagaimana Wang Xi mengajar para penipu menggunakan kickboxing. Setelah melihat kemampuan Wang Xi, Li berpikir kungfu yang sudah ia pelajari tidak berguna, dan ia menjadi tertarik untuk mempelajari kickboxing. Kemudian kakek Chen menjelaskan bahwa kickboxing adalah tinju barat, dan kungfu setara dengan kickboxing. Sementara itu, Wang Xi berlatih kickboxing di tempat latihannya, sedangkan Li Yi berlatih di dalam rumahnya, dan ia tak sengaja menjatuhkan foto kakeknya. Seketika, ia menceritakan kepada foto kakeknya bahwa sekarang kungfu tidak berguna lagi, dan ia ingin mempelajari kickboxing. Pagi harinya, Li Yi terus mempelajari gerakan kickboxing yang ia ketahui sambil berkeliling jalan tua. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan Wang Xi yang sedang memasang banner. Rupanya, perguruan Wang Xi akan mengadakan pameran pertarungan kota Fu dan menampilkan senjata tajam yang akan diadakan di kota kungfu. Kemudian, Wang Xi meminta Li Yi untuk datang ke perguruannya jika Li Yi punya waktu luang. Karena Wang Xi ingin memperkenalkan Li Yi kepada bosnya, yaitu Tuan Norris, sang juara dunia kickboxing yang sekarang sudah pensiun. Keesokan harinya, Li Yi dan Chen Xiao mendatangi pameran itu. Di sana terdapat banyak orang yang mempelajari kungfu. Kemudian mereka melihat pertunjukan kungfu tai chi, yaitu kungfu yang melawan keras dengan lembut dan menggunakan kekuatan dari luar. Tiba-tiba Wang Xi bersama Tuan Norris datang. Wang Xi mengatakan kalau Tuan Norris ingin berlatih dengan generasi ke-7 tai chi tersebut, dan mereka pun bertarung. Tuan Norris dapat mengalahkan generasi ke-7 tai chi hanya dengan beberapa tendangannya. Kemudian, asisten Tuan Norris memberikan sambutan. Tujuan acara ini adalah untuk menghidupkan kembali kungfu Tiongkok yang makin meredup. Dan Tuan Norris juga memberikan sambutan. Ia mengatakan kalau ia mengidolakan Bruce Lee, dan ia berharap acara ini bisa membawa kungfu Tiongkok kembali ke puncaknya lagi. Setelah itu, mereka ingin menunjukkan sebuah harta karun yang berasal dari jalan tua. Dan ternyata harta karun itu adalah sepasang kapak Hian Kun yang sama pada awal film. Li kaget melihatnya karena kata kakeknya, senjata di jalan tua hanyalah legenda. Setelah itu, Li menemui Tuan Norris. Karena ia tak bisa bahasa Inggris, Li memperkenalkan dirinya menggunakan translate.
Lalu Tuan Norris mengundang Li Yi beserta Chen Xiao untuk makan malam. Oh yeah. See you. Malam hari pun tiba. Wang Xi menghampiri Li Yi yang sudah ada di tempat makan. Ia mengatakan kalau Tuan Norris tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Dan akhirnya mereka makan bersama Wang Xi. Wang Xi membuka percakapan dengan meminta tolong kepada Li Yi untuk membantu Tuan Norris menemukan para penerus perguruan di Jalan Tua. Wang Xi mengetahui kalau para penerus itu memiliki senjata sendiri. Kemudian Li Yi menjelaskan bahwa kata kakeknya, senjata itu hanyalah legenda. Rupanya Tuan Norris ingin menemukan penerus perguruan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara membangun toko-toko mereka. Namun, untuk membuktikan mereka penerus asli atau tidak, mereka harus menemukan senjata-senjata itu. Jika Li Yi berhasil menemukan penerus asli, Tuan Norris akan merekrut Li Yi sebagai petinju di perguruannya. Kemudian, Li Yi meminta permintaan kepada Wang Xi memberikan pekerjaan untuk Chen Xiao. Dengan kebaikan hatinya, Wang Xi memberikan pekerjaan untuk Chen Xiao, dan ia akan mulai bekerja esok pagi. Keesokan harinya, Li Yi mendatangi tempat latihan Wang Xi, dan kini Chen Xiao bekerja di sana di grup Epoch milik Tuan Norris. Sedangkan Li Yi dilatih Wang Xi mempelajari gerakan dasar kickboxing. Setelah itu, mereka berkumpul dengan Tuan Norris di ruangannya. Mereka memberikan proposal kepada Li Yi tentang rencana mereka untuk ditunjukkan ke penerus perguruan Jalan Tua. Kabar baiknya, renovasi toko itu akan ditanggung sepenuhnya oleh grup Epoch. Dan karena banyak bahan bangunan yang beracun, Wang Xi meminta Li Yi untuk memindahkan penerus perguruan terlebih dahulu. Setelah itu, Li Yi mengumpulkan Bibi Su, Paman Sun, dan kakek Liu untuk menunjukkan proposal dan menjelaskan proyek untuk membangun kembali Jalan Tua yang dipenuhi dengan keunikan kungfu. Grup Epoch memilih membangun toko mereka terlebih dahulu karena mereka penerus perguruan Jalan Tua. Akhirnya mereka bertiga setuju karena mereka merasa diuntungkan. Kembali ke awal film, ternyata Tuan Norris dan Wang Xi datang ke Jalan Tua Kota Fu untuk mencari senjata lain seperti kapak Hian Kun. Lanjut, kini Wang Xi dan anak buahnya mendatangi tempat Bibi Su, Paman Sun, dan kakek Liu. Sedangkan mereka bertiga akan pergi ke hotel untuk tinggal di sana selama toko mereka direnovasi. Setelah itu, Wang Xi menggerakkan anak buahnya untuk bekerja. Dan selama renovasi, Li Yi berlatih kickboxing di tempat latihan. Dan benar saja, mereka tidak merenovasi dan hanya mencari keberadaan senjata penerus perguruan. Yang pertama, mereka menemukan golok yang ada di toko Paman Sun. Dan yang kedua, mereka berhasil menemukan cambuk baja milik Bibi Su. Malam harinya, kakek Liu kembali ke rumah untuk membelikan makanan para pekerja. Namun, ia malah melihat Wang Xi dan anak buahnya mengambil pedangnya. Dan ketika ia mau memintanya, Wang Xi malah menyerangnya. Serta terjadilah pertarungan antara mereka. Dengan kehebatan kungfunya, kakek Liu dapat mengimbangi Wang Xi. Namun sayangnya, kaki kanan kakek Liu terkena panah Wang Xi, dan ia pingsan karena tendangan Wang Xi. Keesokan harinya, kakek Liu dirawat oleh teman-temannya. Kakek Liu yang pingsan ditemukan oleh kakek Chen. Ternyata kakek Chen adalah penerus perguruan Pilar Langit, yaitu perguruan legendaris dengan kuda-kuda paling kokoh. Dan kini 4 penerus perguruan legendaris berkumpul. Kemudian kakek Liu menceritakan bagaimana ia bisa terluka dan mengatakan kalau mereka bertiga ditipu oleh Wang Xi. Wang Xi tak merenovasi sama sekali dan semua senjata mereka diambil oleh orang-orang Wang Xi. Kemudian mereka ingin menemui Li Yi untuk meminta pertanggungjawabannya karena Li Yi lah yang mengusulkan ini semua. Beberapa waktu kemudian, Li Yi yang kini berpenampilan keren parah mendatangi Jalan Tua. Ketika ia menemui Paman Sun dan Bibi Su, Paman Sun menyebutnya pengkhianat dan tiba-tiba Paman Sun menyerangnya. Li Yi kebingungan mengapa Paman Sun berbuat seperti itu. Akhirnya ia tahu bahwa kakek Liu dipanah oleh Wang Xi dan mereka hanya ingin mengambil senjata-senjata penerus perguruan. Kemudian Bibi Su menyuruh Li untuk memberitahu grup Epoch bahwa mereka mengikhlaskan senjatanya dan meminta untuk tidak mengganggu mereka lagi. Setelah mengetahui semuanya, Li datang ke tempat latihan dan menyerang Wang Xi. Serta Chen Xiao kini tahu semuanya berkat Li Yi.
Li melanjutkan menyerang Wangxi. Namun karena Li bukan tandingannya, Li pun terluka karena cinta. Maksudnya karena diajar oleh Wangxi. Kini Li dirawat oleh Chen Xiao. Rupanya di sana juga terdapat kakek Chen dan yang lainnya. Li meminta maaf ke semuanya karena ia merasa bersalah dan ia mau belajar kungfu asli dari mereka. Setelah memohon sambil merengek, akhirnya mereka mau menerima Li untuk menjadi murid mereka. Dan Bibisu meminta Li untuk tidak gegabah lagi karena ia membawa reputasi mereka. Setelah tubuh Li pulih, ia pun dilatih kungfu oleh Bibisu, yaitu Tai Chi, Paman Sun Wing Chun, dan kakek Liu Hungga. Selain itu, mereka juga mengajari Li menggunakan senjata. Malam harinya, Li mendatangi tempat jualan kakek Chen untuk memakan pangsit. Li menceritakan kalau tubuhnya sudah pulih dan mengatakan kalau kungfu yang ia pelajari dari video tidak sia-sia. Kemudian, kakek Chen menyuruh Li menyerangnya. Ternyata, kakek Chen pandai menghindar dan memiliki kuda-kuda yang luar biasa. Li terheran-heran melihatnya dan ia mau belajar dari kakek Chen. Setelah itu, kakek Chen menyuruh Li mengumpulkan kendi-kendi yang diisi air. Kemudian menyuruh Li menghindari serangannya di atas kendi untuk melatih kuda-kudanya. Kakek Chen memberitahu bahwa nama kungfu ini adalah Pilar Langit. Ia tak memiliki senjata, namun ia memiliki zirah emas. Tak ada senjata yang mampu menembusnya. Lalu ia memberikan zirah emasnya kepada Li. Meskipun Li kesulitan, dengan perlahan-lahan ia mampu menyeimbangkan tubuhnya di atas kendi. Dan setiap hari ia mempelajari teknik kungfu yang telah diberikan oleh guru-gurunya. Ketika Li mendatangi tempat jualan kakek Chen, ia menemukan kakek Chen yang kesakitan dan tempatnya berantakan. Rupanya Wangxi dan yang lainnya mengajar kakek Chen karena mereka mencari zirah emas namun mereka tidak menemukannya, serta ia membawa Chen Xiao. Kakek Chen memberitahu Li bahwa yang menyuruh untuk menyembunyikan senjata mereka adalah kakek Li. Dan kakek Li menyerahkan kapak Hian Kun miliknya untuk membawa kedamaian di jalan tua. Setelah itu, Li mendatangi Wangxi dan yang lainnya di tempat pameran untuk menyelamatkan Chen Xiao. Wangxi meminta zirah emas dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Li. Berkat kungfu yang ia pelajari, Li berhasil mengalahkan mereka semua. Oleh karena itu, Wangxi turun tangan untuk bertarung dengan Li. Wangxi menggunakan panah, namun Li dapat menangkis menggunakan cambuk baja. Serta ia berhasil melukai Wangxi menggunakan cambuk baja. Tiba-tiba, Tuan Norris datang dengan menyandra Chen Xiao. Tuan Norris meminta untuk menukarkan zirah emas dengan Chen Xiao. Li pun menurutinya. Kemudian, ia mengejar Tuan Norris yang kabur. Li berhasil menghadang Tuan Norris. Tuan Norris meremehkan Li yang baru belajar kungfu beberapa bulan. Namun, Li tak mengerti apa yang Tuan Norris katakan karena ia tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian, terjadilah pertarungan antara Li yang menggunakan kungfunya dengan Tuan Norris menggunakan kickboxingnya. Akhirnya, meskipun Li dapat membunuh Tuan Norris dengan mudah, ia tak membunuhnya dan Tuan Norris memuji Li. Dengan bantuan translate, Li menyuruh Tuan Norris untuk pergi dari kota Fu. Setelah itu, Li bersama Chen Xiao pulang ke jalan tua dengan membawa senjata-senjata yang berhasil ia dapatkan kembali. Selesai.